jangan terfokus dengan pembelajaran kita di masa lalu. Jadi kita harus melihat pembelajaran saat ini. Mereka sudah berubah dan berarti yang harus berubahnya adalah bukan kita ajak mereka ke dunia kita, tapi kita yang harus bisa menyesuaikan dunianya mereka. Jadi didiklah sesuai dengan kodrat dan zamannya saat ini. Seperti itu, Pak. Luar biasa. Dan disitulah mungkin para siswa atau peserta didik akan merasakan kenyamanan dalam kelas. Halo Sobat Healthy, kembali lagi di Status Sports. Kembali bersama saya Pak Miko. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial juga, gak kalah menarik sama tamu-tamu sebelumnya. Ini dia, kita sambut langsung, ada Bapak Muhammad Rizal Hilabi, S.Hum MPD. Selamat datang Pak. Terima kasih Pak Miko. Salam Sobat Healthy semuanya. Oke, Pak Rizal, biasa kita panggil Pak Rizal. Pak Rizal, gimana keadaannya sekarang, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Miko. Bagaimana Pak Miko? Alhamdulillah juga sehat. Alhamdulillah ya. Pak Rizal, sekarang kesibukannya apa nih Pak? Kira-kira ada kegiatan apa? Saat ini kita sedang mempersiapkan untuk penilaian akhir semester ganjil Pak Miko ya, atau ada istilahnya sekarang SAS ya, sumatif akhir semester. Ya, betul. Luar biasa. Berarti sekolah kita ini SMK Farmasi Bakti Kencana Bogor sebentar lagi akan menghadapi penilaian atau asesmen itu ya Pak? Betul, Luar betul biasa. sekali. Mungkin untuk siswa-siswi yang menonton podcast ini tetap semangat untuk belajar menghadapi PAS nanti ya, atau SAS nanti. Baik, Pak Rizal, Bapak Muhammad Rizal Hilabi, S.Hum MPD. Ya, betul. Saya mau coba gali dulu dari gelarnya nih Pak. Bapak ada gelar S.Hum. Kira-kira bisa diceritakan tidak Pak, S.Hum itu gelar apa sih Pak? S.Hum itu sarjana humor. Sarjana humor berarti yang Pak Rizal ini senang bercanda ya Pak ya? Bisa jadi. S.Hum itu sarjana humaniora. Sarjana humaniora. Iya betul. Kalau dulu kakak kelas saya sih sarjana sastra, jadi hampir sama dengan sarjana sastra. Ya, di jurusan apa nih Pak? Kebetulan saya mengambil sastra Inggris saat itu. Insya Allah. Sastra Inggris. Luar biasa ya, sastra Inggris ya. Dan sekarang juga kebetulan Pak Rizal mengajar di pendidikan bahasa Inggris ya Pak? Betul. Sekarang mengajar di mata pelajaran bahasa Inggris. Oke, sebentar. Di S.Hum ini tidak ada gelar pendidikan Pak? Bukan. Jadi S.Hum ini untuk sastra Inggris, kalau biasa dibilangnya sih bahasa Inggris murni gitu ya. Jadi memang tidak ada pendidikannya tidak ada. Betul. Tapi kebetulan Pak Rizal ini sudah melanjutkan S2-nya di pendidikan, Magister Pendidikan. Itu jurusan apa tuh Pak? Untuk S2-nya saya mengambil, ini baru pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris, linear ya Pak ya? Sama-sama tentang bahasa Inggris? Iya, betul, dengan bahasa Inggris. Oke, berarti di sini timbullah Pak pertanyaan saya, kenapa bisa Pak Rizal ini tertarik masuk atau terjun ke dalam dunia pendidikan, padahal sebelumnya sastra Inggris ya Pak? Iya betul, sastra Inggris betul. Jadi ketika lulus tahun 2010, 2010 kebetulan saya lulus S1 sastra Inggris. Saya diajak rekan saya untuk bergabung di SMK Farmasi Bakti Kencana ini ya. Sebelumnya memang tidak langsung menjadi seorang guru, jadi saya diajak untuk ikut dulu di bagian administrasi saat itu. Jadi ketika saat itu ada kekosongan guru bahasa Inggris, saya jadi ditarik untuk mengajar di kelas 10 saat itu ya. Kebetulan untuk mengajar bahasa Inggris. Lambat laun ini membuat saya menjadi lebih tertarik dan termotivasi untuk melanjutkan di dunia pendidikan. Jadi akhirnya saya mengambil S2-nya itu pendidikan bahasa Inggris. Seperti itu Pak Miko. Berarti ini cerita di balik perjuangan Pak Rizal dari setelah lulus kuliah tadi S1 sampai dengan melanjutkan S2 yang tadinya tidak ada rencana mungkin Pak masuk ke pendidikan. Ya, sebetulnya bukan cita-cita utama saya menjadi seorang guru, tapi
ternyata masuk juga di keguruan. Seperti Memang itu. sudah ditakdirkan mungkin ya. Seperti bisa jadi. Nah, berarti kan memang kalau menjadi seorang guru yang mana sebelumnya itu tidak ada rencana atau cita-cita menjadi seorang guru, mungkin barangkali saat ini selama Bapak menjadi seorang guru, kira-kira ada tidak orang yang dijadikan sebagai motivasi atau motivator atau mungkin orang yang Bapak idolakan? Iya. Kalau untuk motivator atau untuk idola ya memang walaupun saya tidak berencana jadi guru, memang ayah saya itu kebetulan seorang guru. Nah, jadi ketika saya ternyata terjun juga ke dalam dunia pendidikan, ya beliau inilah yang nanti menjadi role modelnya saya di pengajaran atau di pendidikan ini. Oke, berarti Pak Rizal ini dilahirkan dalam background seorang guru juga, betul, pendidik gitu ya. Nah, kebetulan orang tua dari Pak Rizal, dari ayah atau bapak ya, juga sama menjadi seorang guru. Kalau boleh tahu Pak, guru di Inggris juga kah, bahasa Inggris atau? Tidak, kalau orang tua saya atau bapak saya ini kebetulan memang guru sekolah dasar. Jadi kalau di sekolah dasar dulu mengajar kelas, biasanya guru kelas ya. Cuman memang dulu beliau juga pernah sempat mengajar bahasa Inggris juga, memang seperti itu. Berarti memang ada kaitannya juga ya dengan bahasa Inggris ya. Betul sekali. Entah itu memang rencana Allah ya, ternyata ada benang merahnya dari orang tua ke arah sana. Luar biasa. Nah, Pak Rizal, bicara soal guru atau dunia pendidikan, itu pasti ada suka dukanya, betul ya Pak ya? Betul sekali. Ada suka dukanya menjadi seorang guru atau menjalani profesi menjadi seorang guru. Kira-kira ada hal apa yang membuat Pak Rizal ini menjadi yang sangat berkesan? Hal yang paling berkesan menurut Pak Rizal, kira-kira ada tidak? Oke, selama menjadi guru memang sangat banyak kesannya Pak Miko ya, tentu saja. Apalagi ketika kita baru mulai mengajar, baru pertama kali mengajar gitu ya. Pak Miko juga mungkin pernah merasakannya ya. Pak Miko mulai dari siswa sehingga menjadi gurunya di sini, kita akan dihadapkan dengan siswa yang bermacam-macam gitu ya. Jadi kita memang wah, ini siswanya seperti ini seperti ini. Jadi menimbulkan kesan yang di dalam diri itu, wah saya harus bisa memberikan ilmu saya atau membagikan kompetensi saya kepada mereka gitu. Jadi ketika mengajar di kelas itu jadi wah senang gitu, jadi senang dan memberikan motivasi untuk terus lebih baik lagi. Berarti memang apa yang Pak Rizal sudah dapat itu menjadi suatu PR untuk bisa diamalkan. Ya betul. Untuk bisa dikembangkan, dibagikan, di-share lagi ke siswa-siswi gitu ya Pak ya. Dan itu menjadi suatu hal yang berkesan. Ya, itu sangat berkesan sekali ketika kita punya sesuatu yang memang bisa kita bagikan kepada orang lain, kenapa tidak gitu. Jadi kan kita bisa mendapatkan manfaatnya bareng-bareng. Luar biasa sekali ya. Aduh, kita dengarkan sama-sama tentang alasan Pak Rizal atau cerita dari awal mula sampai dengan saat ini kita atau Pak Rizal sudah masuk ke dalam dunia pendidikan. Ternyata memang luar biasa harapannya atau mungkin hal yang dianggap berkesan oleh Pak Rizal ini ternyata karena memang untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah didapat. Dan bisa bermanfaat lagi untuk orang lain, mungkin gitu ya Pak ya. Dan ini juga menjadi salah satu cerita Pak, cerita awal pertama Pak Rizal mengajar tadi gitu ya. Mulai dari pertama kali Pak Rizal mengajar sampai dengan saat ini. Seperti itu. Nah, itu tadi mungkin perjalanan Pak Rizal bertemu atau menghadapi siswa-siswi, karakteristik peserta didik yang bermacam-macam tadi ya. Nah, sekarang mungkin kira-kira ada tantangan apa yang Pak Rizal pernah hadapi atau pernah temukan di dalam kelas? Ya, baik. Tantangan untuk mengajar itu pasti selalu ada ya Pak Miko, apalagi ketika kita mengajar kelas 10, karena kelas 10 itu umumnya kan mereka baru lulus dari SMP ya. Jadi ketika mereka masuk ke dunia SMK atau menengah ya, entah itu SMK atau SMA, mereka pasti perlu yang namanya adaptasi gitu ya. Betul. Entah itu dari mata pelajarannya ataupun dari materi pelajaran yang semakin meningkat ya, seperti itu.
Jadi kadang-kadang tantangannya tidak semua dari mereka mempunyai kemampuan awal yang sama ketika dalam bahasa Inggris. Kebetulan saya memang mengajar bahasa Inggris. Ya kadang-kadang memang backgroundnya dari awal SMP-nya dulu gitu ya. Jadi memang berbeda-beda hasilnya. Nah, jadi tantangannya adalah bagaimana saya bisa menyampaikan materi yang saya akan sampaikan itu bisa menjangkau mereka semua. Jadi saya harus semua, gitu ya? Jadi saya memang harus lebih menyiapkan di sana. Jadi tantangannya memang seperti itu. Bagaimana saya harus bisa menyiapkan pembelajaran yang memang bisa diterima oleh mereka semua di situ. Luar biasa. Berarti itu menjadi salah satu tantangan atau kesulitan ya, atau tantangan lah ya, tantangan yang Pak Rizal sering hadapi di kelas. Karena memang kebetulan Pak Rizal ini mengajar bahasa Inggris dan tidak semua siswa, apalagi tadi di kelas 10, kompetensinya pasti berbeda tiap individu. Begitu ya Pak ya. Dan terlebih lagi untuk bahasa Inggris kan ada yang memang suka dengan pelajarannya, dengan bahasa Inggris itu bahasa asing ya Pak ya. Ada juga mungkin yang memang sedikitnya kurang paham tentang bahasa Inggris, dan itu menjadi tantangan Pak Rizal untuk bisa membuat bahasa Inggris itu menjadi salah satu pelajaran yang disukai mereka. Oke, baik, berkaitan dengan tadi proses pembelajaran nih Pak, kira-kira ada trik dan tips atau tips and trik terkait dengan Bapak menjadi seorang guru di pelajaran bahasa Inggris mungkin itu. Baik, tip and trick ketika mengajar mungkin Pak Miko ya di kelas. Jadi tip and trick ini kan tadi jadi untuk tantangan ini kan harus dihadapi dengan tip dan trik yang ini ya mungkin. Jadi yang pertama memang ketika kita menjadi seorang guru, nah tentu saja kita harus mempersiapkan apa yang namanya modul pembelajaran. Sekarang kan saat ini namanya modul pembelajaran. Kalau dulu kan RPP gitu ya. Nah, setelah itu kita siapkan juga media pembelajarannya, ya media pembelajarannya kita. Jadi kita harus membuat media-media pembelajaran yang semenarik mungkin. Jadi harus diingat juga bahwa kita mungkin pernah tahu, Pak Miko juga mungkin pernah tahu, anak-anak itu mempunyai cara yang berbeda-beda ketika menangkap suatu pelajaran atau materi ya. Ada yang sukanya dengan gambar, ya, visual. Ada yang sukanya dengan suara. Ada yang memang dia harus berikan contoh dengan gerak, kinestetik gitu ya. Ya. Jadi kita harus bisa mempersiapkan yang seperti itu. Jadi jangan monoton di ceramah saja. Nah, jadi kita harus mempersiapkan juga yang itu. Dan yang selanjutnya ada hal yang kecil, memang yang sangat kecil, yang sepele, tapi ini bisa menggugah mereka. Itu biasanya kita siapkan dengan yang namanya ice breaking. Jadi di depan, di tengah, ataupun selama pembelajaran ketika anak sudah mulai menemukan kebosanan, nah kita bisa membangunkannya kembali, menggugah semangatnya mereka kembali itu dengan ice breaking yang seperti itu ya. Jadi itu tips and triknya. Jadi kita harus ngelihat karakter anak gitu ya. Profil belajar namanya itu, profil belajar siswa. Jadi ada kinestetik, audio, sama visual itu. Jadi kita harus mempersiapkan yang istilah sekarangnya itu adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya, seperti itu Pak. Luar biasa Pak Rizal. Nah itu dia tadi tips and triknya Pak Rizal menjadi seorang guru, atau mungkin di luar sana mungkin Bapak Ibu guru masih ada yang belajar, atau mungkin sama-sama kita belajar semua bagaimana sih caranya untuk membuat kelas itu menjadi lebih nyaman. Tadi salah satunya sudah disebutkan oleh Pak Rizal, adanya atau diselipkannya dengan ice breaking. Saya sangat setuju Pak. Jadi saya pun merasakan itu kebetulan. Mulai dari kita membuat modul ajar, sampai dengan menyiapkan media pembelajaran, sampai dengan kita berpikir sekarang ini, apalagi siswa-siswi kita kan sekarang posisinya ada di Gen Z ya Pak ya, generasi Z ya, dan mereka itu luar biasa sekali
cara belajar, metode belajarnya tuh macam-macam. Betul. Gitu ya, Jadi kita jangan terfokus dengan pembelajaran kita di masa lalu. Jadi kita harus melihat pembelajaran saat ini. Mereka sudah berubah dan berarti yang harus berubahnya adalah bukan kita ajak mereka ke dunia kita, tapi kita yang harus bisa menyesuaikan dunianya mereka. Ya, jadi didiklah sesuai dengan kodrat dan zamannya saat ini. Seperti itu, Pak. Luar biasa. Dan disitulah mungkin para siswa atau peserta didik akan merasakan kenyamanan dalam kelas. Betul sekali. Gitu ya. Betul sekali. Tadi udah mulai modul ajarnya sudah siap, medianya sudah siap, apalagi para pengajarnya atau bapak ibu gurunya menyiapkan sebuah ice breaking atau hiburan apa yang bisa membuat mereka jadi tertarik untuk belajar dan fokus dan mengajak mereka untuk fokus juga. Oke, baik, luar biasa ya Pak ya. Dan itu menjadi salah satu trik. Ya, tips bisa dicoba. Mungkin saya juga harus belajar banyak nih Pak Rizal. Sama-sama kita belajar Pak Miko. Oke. Nah, Bapak Ibu atau mungkin penonton Stetospot semua dimanapun kalian berada, jadi ini menjadi salah satu gambaran bagaimana kita menjadi seorang pengajar, bagaimana cara kita menjadi seorang guru, bukan hanya di Bakti Kencana saja, tapi di semua sekolah atau bahkan di semua pendidikan gitu ya, dari SD, SMP, SMA, untuk bisa meningkatkan lagi, mengupgrade lagi, dan juga memperbarui lagi skill yang Bapak Ibu atau pengajar miliki saat ini. Nah, kira-kira ada pencapaian terbesar apa yang sudah Pak Rizal dapatkan atau diraih oleh Pak Rizal saat ini? Pencapaian tertinggi saat ini ya Pak Miko, kebetulan alhamdulillah saat ini juga masih sedang dilaksanakan. Ada beberapa saat lagi adalah pendidikan guru penggerak atau PGP namanya, ya. Saya sempat dengar tuh Pak, ramai ya Pak ya PGP ya? Ramai ya. Luar biasa. Kira-kira PGP itu apa Pak? PGP itu pendidikan guru penggerak. Pendidikan guru penggerak. Jadi pemerintah itu berencana ingin meningkatkan kompetensi guru-guru agar bisa membuat sekolah kita itu jadi lebih bermutu lagi, lebih hebat lagi ya. Jadi diajaklah para guru untuk ikut dalam pendidikan guru penggerak ini, hingga nanti mereka bisa mengajak rekan-rekan yang lain untuk berkolaborasi membuat program-program yang nantinya fokusnya adalah kepada murid. Jadi memang PGP ini fokus utamanya adalah kepada kebutuhan belajar murid. Ya seperti itu. Dan semua tujuan diadakannya pendidikan guru penggerak ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan SDM di sekolah, ya, betul. Sehingga bisa menyesuaikan pembelajaran untuk muridnya gitu ya Pak ya. Ya, jadi betul. Jadi dipersiapkan agar guru-guru ini bisa menjadi teladan atau menjadi contoh rekan-rekan guru yang lain, agar membuat pembelajaran atau lingkungan pembelajaran yang memang fokusnya itu pada kebutuhan belajar murid. Jadi memang di tujuan utamanya bagaimana murid ini adalah menjadi subjek, jangan sampai menjadi objek dalam pembelajaran. Jadi memang mereka harus didengarkan suaranya, didengarkan pilihannya, dan mereka diajak untuk memiliki sebuah program. Misalnya kita membuat program di sekolah itu, baiknya itu adalah kita dengarkan dulu mereka inginnya seperti apa. Jarang ya pakai itu ya. Terus mereka memilih yang mana. Jadi seperti itu, ketika mereka sudah didengar suaranya dan pilihannya juga sudah diakomodir, nanti mereka akan mempunyai kepemilikan atau rasa memiliki kegiatannya tersebut. Jadi mereka akan bertanggung jawab dengan program-program yang memang mereka juga ikut di dalamnya, seperti itu. Berarti memang di PGP ini siswa menjadi salah satu pengambil andil yang cukup besar juga ya Pak ya? Ya, jadi siswa itu diajak andil dalam setiap kegiatan. Jadi luar biasa.
Oke, baik Pak Rizal, saya coba mau lebih ulik lagi tentang PGP ini Pak, izin ya Pak ya. Boleh, Mungkin Bapak Ibu guru atau mungkin orang-orang atau teman-teman di sini masih belum kenal gitu ya, masih belum tahu tentang PGP, Pendidikan Guru Penggerak. Kira-kira Pak, manfaatnya apa Pak kalau mungkin salah satu guru atau mungkin Bapak Ibu guru bisa mengikuti pendidikan itu seperti Pak Rizal saat ini? Baik, jadi ketika awal pendidikan guru penggerak kita akan disuguhkan dengan filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu sejatinya agar murid-murid itu bisa selamat dan bahagia nantinya seperti itu. Jadi memang fokus utama di pendidikan adalah murid. Jadi memang seperti itu ya. Terus kita juga akan mendapatkan perubahan pola pikir ya ketika pembelajaran ataupun ketika ada permasalahan di sekolah tentang berkaitan dengan murid. Jadi kita akan dikasih tahu ataupun diarahkan bahwa begini cara penanganannya yang lebih cocok bisa diterima gitu ya? Sama murid. Dan jadi memang bagaimana caranya di pendidikan itu murid merasakan tenang, aman, dan nyaman di tempat pembelajaran. Oke, itu manfaatnya untuk Bapak Ibu guru bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Itu untuk yang murid-murid ya, ada lagi yang untuk peningkatan kapasitas diri sendiri nih, ada misalnya kita juga dikasih arahan untuk membuat modul ajar ataupun RPP yang dalam bentuk berdiferensiasi. Betul. Yang tadi saya ceritakan di awal ya. Terus kita juga diajarkan untuk bisa sharing dengan teman, dengan sesama rekan ataupun dengan murid-murid itu dengan teknik coaching ya. Jadi kita bisa coaching dengan sesama teman. Nah, selain itu di bagian kelembagaannya kita juga akan dikasih arahan tentang aset-aset yang sekolah punya itu apa aja, terus bagaimana cara kita melihat aset yang ada di sekolah nih. Berarti ketika kita membuat program itu kita harus lihat aset di sekolahnya ada apa aja. Jadi ketika membuat program itu kalau kita sudah tahu aset sekolah apa aja, bisa kita dimanfaatkan akan memanfaatkan yang ada. Jadi kita tidak menyebutkan kekurangannya dulu, tapi kita udah punya ini, kita udah punya yang ini, jadi kita jalankan dulu. Kira-kira apa nih, gitu ya? Bisa dijadikan apa, gitu ya? Program apa? Ya, misalnya ini nih, ada kan program Stetospod ini kan kita bisa lihat. Misalnya kita punya aset namanya kamera syuting, kita punya audio sebelumnya, dan itu jadi satu aset yang berharga walaupun kita di sekolahnya bukan sekolah sekolah multimedia gitu ya, multimedia, tapi kita bisa memanfaatkan aset ini sebagai salah satu program sekolah juga, dan ini namanya pemanfaatan aset. Nah, seperti itu Pak. Luar biasa. Berarti ini juga menjadi salah satu program Bapak Muhammad Rizal Hilabi menjadi PGP. Angkatan berapa Pak kalau boleh tahu? Saya ada di angkatan ke-8. Angkatan ke-8. Kebetulan sebentar lagi selesai ya Pak ya? Ya, betul. Kita doakan sama-sama semuanya, mudah-mudahan semua bisa bisa sesuai dengan harapan Pak Rizal dan juga harapan kita semua. Nah, tadi kita sudah bicara soal manfaatnya Pak, baik itu manfaatnya bagi sekolah, bagi Bapak Ibu guru yang mengikuti itu. Saya coba mau tahu juga tentang dampak apa atau mungkin harapannya bagi siswa-siswi begitu guru-gurunya mengikuti PGP ini Pak. Jadi dampak bagi guru ataupun dampak bagi siswa ya. Dampak bagi siswa yang pertama, karena siswa menjadi fokus utama di PGP ini ya. Tentu saja ketika pembelajaran mereka akan menemukan semangat yang memang tergali dari dirinya sendiri, karena melihat motivasi juga yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu gurunya. Jadi seperti itu. Terus mereka juga akan merasakan pembelajaran di kelas itu pembelajaran yang menyenangkan, yang bisa merangkul mereka semua karena diferensiasi tadi ya. Jadi Bapak Ibu guru memang sudah mempersiapkan untuk semua karakter-karakter siswanya. Jadi seperti itu. Jadi
dampak-dampak yang diharapkannya adalah bahwa siswa itu akan lebih semangat dan lebih mencintai pembelajaran. Jadi mereka akan datang lagi ke sekolah karena memang ingin belajar, seperti itu. Oke, bukan karena paksaan gitu ya. Bukan karena paksaan dari orang lain. Betul. Ataupun karena takut misalnya. Tidak seperti itu ya. Jadi memang dampak terbesar yang dirasakan oleh siswa ini adalah ketika siswa itu berhasil merubah mindsetnya, pola pikirnya bahwa mereka itu datang ke sekolah untuk belajar dan juga untuk bisa mencintai pembelajarannya, gitu ya, proses pembelajarannya. Dan itu semua kita lakukan berkaitan dengan pendidikan guru penggerak. Ya, dan tentu saja di dalamnya harus ada kolaborasi. Mikunya kalau sendiri ya tidak bisa. Ya, betul ya. Jadi memang ketika mendapatkan ilmu dari PGP ini kan saya sedikit-sedikit diseminasikan, diseminasi betul ya, guru agar kita bisa berjalan bersama-sama untuk tujuan yang memang di pendidikan adalah fokusnya ke sana gitu ya, murid atau di siswa, seperti itu. Nah, sekarang Pak, kira-kira apa manfaat yang Bapak rasakan secara pribadi setelah mengikuti PGP ini, Pak? Ya, baik. Kalau untuk saya pribadi ya, yang pertama mindset tentang pembelajaran itu berubah. Pasti berubah ya Pak ya. Seperti yang saya pernah bilang tadi, kita kan kadang-kadang menganggap ketika mengajar murid ini, dulu saya diajarin seperti ini, saya juga harus mengajar seperti ini. Ternyata tidak. Kita harus melihat zamannya ini zaman seperti apa saat ini. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita bisa menyesuaikan dan bisa mengupgrade kemampuan kita ya, skill kita dalam dunia pendidikan atau pembelajaran. Yaitu yang selanjutnya juga di PGP ini ya, saya diajak untuk bisa berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, untuk mengajak guru-guru yang lain juga agar bisa beriringan tadi ya, berjalan bersama dalam suatu program itu, agar programnya bisa berjalan dengan sukses kalau memang bisa dijalankan dengan kolaborasi. Karena kalau sendiri itu sulit, sendiri itu pasti sulit gitu ya. Pasti perlu orang yang bisa kita jadikan kolaborator dan sebagainya gitu ya, berkolaborasi dengan harus orang berkolaborasi dengan orang lain. Oke, luar biasa Pak Rizal. Satu hal lagi Pak, kira-kira ada pesan apa yang bisa Bapak sampaikan atau Bapak berikan kepada para guru di Indonesia ataupun di seluruh sekolah ya, untuk bisa terus menjaga semangatnya dalam menjalani profesi guru ini? Baik, menjadi guru itu adalah sesuatu ya, hal yang hebat ya, apalagi kalau kita bisa ikhlas dalam menjalankannya. Nah, itu yang pertama. Yang selanjutnya, menjadi guru itu jangan hanya stuck di tempat kita saat ini. Kita harus bisa membuka diri, melihat wawasan yang lebih luas. Kita harus mengupgrade diri kita ya, mengupdate-nya juga, karena pembelajaran itu sejatinya mengikuti zaman dan kodratnya saat ini. Jadi kitalah yang harus membuka diri kita, menambah wawasan kita untuk terus belajar karena sejatinya seorang guru adalah pembelajar sepanjang hayat. Masya Allah, itu luar biasa sekali. Itulah pesan dari Bapak Rizal untuk Bapak Ibu guru di Bakti Kencana mungkin, dan juga untuk semua guru-guru yang ada di Indonesia. Baik, tadi saya highlight, didiklah siswa sesuai dengan zamannya dan juga di-upgrade sesuai dengan siswa itu sendiri zamannya seperti apa. Nah, ini menjadi salah satu kesimpulan kita hari ini. Luar biasa, dari awal kita sudah bahas tentang latar belakang Pak Rizal, mulai dari pendidikan sampai dengan cerita awal mula Pak Rizal itu bisa terjun atau bisa masuk ke dalam dunia pendidikan. Tadi kita sudah bahas itu semua. Alhamdulillah, ternyata ada satu pesan, didiklah siswa sesuai dengan kodrat dan zamannya. Luar biasa, dan ini menjadi salah satu highlight kita semua bagi guru-guru dimanapun kita berada, untuk bisa menyesuaikan, untuk bisa memposisikan diri
di mana kita sedang berpijak, di mana kita sekarang bertemu dengan para siswa yang pastinya beda dengan zaman kita dulu. Betul. Gitu ya. Yang mana itu semua akan menjadikan siswa yang bahagia. Luar biasa. Itu dia pembahasan kita hari ini bersama dengan Pak Rizal Hilabi. Alhamdulillah, mungkin cukup sekian dulu ya Pak ya. Baik. Nanti kita lanjut lagi di kesempatan selanjutnya. Bagi teman-teman sobat healthy semua, Stetospot jangan sampai ketinggalan episode kita yang lain yang pastinya akan lebih seru dan menarik lagi. Jangan lupa kepoin semua sosial media yang ada di bawah sini Pak. Baik, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Pak Rizal sudah mampir di Stetospot. Sama-sama Pak Miko, juga. salam sukses buat Stetospot. Amin, terima kasih banyak. Sukses juga untuk Pak Rizal. Mudah-mudahan nanti pengumuman di PGP sesuai dengan harapan kita semua. Amin. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Sobat Healthy semua. Stay healthy and bye-bye. Kira-kira ada harapan apa ke depannya yang mungkin akan Bapak lakukan? Harapan tertinggi saya adalah naik haji Pak Miko. Amin, naik haji. Iya, amin Pak Miko. Amin, luar biasa. Wah, berarti itu harapan terbesar Pak Ican ya naik ke depannya. haji. Tapi naik haji apa Haji Pak apa Miko? Pak? Haji apa Pak? Haji apa aja udah dinaikin. Oh, dinaikin. Haji siapa? Naik haji Pak Miko ke Baitul sana, doain ya. Amin, amin. Biar amin, bisa naik haji. beribadah haji di sana. Oh iya, satu lagi ketinggalan. Pak Rizal tadi ngajar bahasa Inggris. Iya betul. Tapi looks-nya kayak orang Sunda banget ya Pak ya. Sumun. Jangan-jangan ngajar bahasa Inggris pakai bahasa Sunda gitu ya Pak? Ya kadang-kadang pakai bahasa Sunda Pak Miko. Oh gitu, berarti 3 bahasa tuh. 3 bahasa, pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia, Indonesia, sarang bahasa Inggris. Luar biasa. Jadi biasa. Biasa nyapanya? Biasa, Oh, mohon, biasa. luar biasa.